Oke. Venue yang akan kita pilih oleh IO atau promotor, dia bagaimana untuk masalah safety-nya? Apakah sudah ada? Ada cerita nggak sih Mas yang orang tidak mengikuti peraturan akhirnya, mengalami kecelakaan gitu? Oh, sebenarnya banyak sekali. 2 yang meninggal, 1 yang jatuh, kayak gitu. Meninggalnya kenapa? Ya kesetrum, Kesetrum? dan orang ada duduk di situ. Nggak sampai 5 menit dia gosong. Good day sahabat rock and roll, selamat pagi, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan pastinya dalam lindungan Allah ya. Nah, hari ini aku sudah ditemani sama sahabat aku, sahabat rock and roll, Mas Gio. Hai. Halo. Mas Gio adalah anak metal di zamannya, bener nggak? Betul. Tahun berapa tuh? Aduh. 90-an. Tahun 80-an akhir lah. Tuh, dia anak rock and roll. Jadi pas banget diundang di Mencari Rock and Roll. Tapi hari ini Mas Gio sama aku nggak mau ngebahas tentang zaman-zaman kejayaannya jadi anak metal. Pasti pacarnya banyak ya? Enggak ada. Oh, nyanyi tonton nama anaknya, dia nggak bisa jawab. Kita mau bahas tentang salah satu bagian dari CASE. Jadi kemarin tuh aku udah ngobrol sama partnermu, Om Jacob. Om Jacob. Hai bro. Tentang CASE, udah dijabarin secara global. Nah, hari ini aku ngundang Mas Gio buat bahas tentang S-nya ya, jadi tentang safety. Sahabat rock and roll, ini Mas Gio, kita mau bahas tentang CASE khususnya di S, safety ya. Oke, kita lihat dulu yang rock and roll berikut ini. Sahabat rock and roll, kita mau bahas tentang S tadi, safety. Kita ulang lagi Mas, review lagi Mas. CHSE itu C-nya Cleanliness. H-nya healthy. S-nya safety. E-nya environmental. Tuh, environmental. Kita bahas sekarang S-nya dulu. Safety. Karena aku dapat bocoran dari Mas Gio bahwa S itu penting banget. Ya, S itu penting banget, dan aku sebagai IO mau gali banyak nih tentang S. Nah, teman-teman atau sahabat rock and roll yang ada di rumah juga mesti simak apa itu S-nya. Apa itu safety di CASE? Sebenarnya S di CASE itu sudah mencakup kepada K3 sih sebenarnya. K3. Jadi kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan, keselamatan kerja. Ya, itu sebenarnya menjadi satu bagian di dalam CASE. Bahkan CASE sendiri sebenarnya merupakan turunan daripada K3. Cuman karena pada waktu pandemi, pemerintah melalui Kemenparekraf mempunyai ide yang sangat luar biasa, mengumpulkan semua pegiat industri di entertainment termasuk wisata dan sejenisnya untuk mau meluangkan waktu bagaimana caranya bisa berjalan event dengan protokol kesehatan di tengah pandemi. Jadi kita waktu itu di training selama hampir 1 minggu. 1 minggu untuk dapat license sertifikasi CASE. Tapi itu hanya dari Kemenparekraf. Tetapi di dalam isinya di situ itu sangat luar biasa. Jadi menyangkut ke semua aspek
kesehatan dan keselamatan kerja untuk I.O. dan semua industri wisata yang lain, termasuk hotel, restoran, dan yang lain-lain. Jadi nggak cuma I.O. doang? Tidak, bukan I.O. doang. Ya, gitu. semua termasuk hotel ya? Iya, karena itu proyeknya pemerintah di tengah pandemi. Jadi istilahnya supaya pada akhirnya nanti turunannya adalah nanti untuk minta izin prokes untuk Satgas Covid dan sejenisnya. Alhamdulillah puji syukur dan itu dapat berjalan dengan baik. Walaupun pada akhirnya itu izin itu harus selalu dilampirkan surat keterangan daripada Satgas Covid. Iya. Ya. Memang waktu saat Covid ya sampai sekarang kalau kita bikin event bukan hanya izin keramaian, tapi perlu ada tembusan dari Satgas Covid ya. Betul. Oke, itu untuk menekan atau mereduce ya kasus-kasus yang ada di Indonesia ya. Oke, sekarang kita balik sahabat tentang S tadi, safety. Kalau gue ngomongin event, kalau Mas Gio tanya, absolut gimana nih? Udah mikirin safety nggak nih gitu? Jujur, mungkin sahabat rock and roll pakai Java event juga udah mulai mikirin, pakai ya helm, pakai harness safety. Yes, sampai situ dong Mas. Salah ya gue? Enggak, 100% tidak, 100% enggak salah ya? Coba jelasin, ini disimak anak-anak I.O. ambil pulpen, coba diingat apa kata Mas Gio. Jadi kalau gue mau bikin event, ngomongin safety, kita ngomong standarisasi ya. Standarnya event sekarang harus safety nih. Safety-nya tuh kayak apa Mas? Coba dijelasin. Oke. Safety-nya itu is very simple, gampang sekali. Itu kita bisa adopt semua, di Google juga ada melalui kesehatan dan keselamatan kerja yang sudah dimunculkan oleh Kemenaker. Patokan kita dari situ saja. Dan di situ sudah lengkap sekali. Oh ya? Nah, tetapi di dalam perencanaan semua event kita kan tidak bisa bikin apple to apple. Jadi istilahnya seperti kita mau bikin show Korean show, itulah apa namanya K-pop. Terus kita mau bikin annual gathering, itu berbeda tingkat safety-nya. Tetapi tetap kita harus melihat bagaimana cara membuatnya. Nah, dari itu kita mesti biasanya adalah site visit oleh tim safety sehingga bisa kita munculkan apa yang kita sebutkan site plan safety. Oke, berarti kalau gue mau bikin event, gue akan bilang gue mau bikin event ada site visit dulu. Ya. Baik venue-nya, hotelnya, whatever itu tempatnya harus di site visit. Ya. Oke, why dan bagaimana? Oke, contoh misalnya hotel untuk artis, kategori biasanya artis kan mengasih rider. Oh, saya minta hotel seperti A, B, C ini. Nah, kita visit hotel yang ada di daerah itu, atau kalau di ibu kota, fine, semua hotel kan bisa terakomodir dengan baik. Tapi kalau misalnya di daerah, kita kan mesti ngelihat, apakah hotel ini sudah punya standarisasi, HSE-nya sudah ada. Kalau tidak ada, apakah tetap mau kita di situ? Kita ngelihat. Karena apa? Untuk safety-nya bagaimana? Biasanya itu berhubungan dengan tim security. Oke, Mas Erbi ya? Ya, siapapun juga dia akan mengecek. Ya, habis security ke venue. Venue yang akan kita pilih oleh I.O. atau promotor, dia bagaimana untuk masalah safety-nya? Apakah sudah ada? Kalau belum ada, kita bikin site plan-nya. Oke, lu bikinin site plan-nya, dicek dulu hotelnya, kayak misalnya bego-begoan ya. Misalnya apakah hotelnya punya exit? Betul. Gitu betul ya? Sekali. Apakah hotelnya punya jalur evakuasi tadi? Betul sekali. Oh, oke. Sprinklernya apakah nyala? Ya, itu dia maksud gue kalau hidran? Ada hidran nggak? Ada hidran. Ada kalau ya asap api turun secara otomatis in berapa second gitu ya. Kayak gitu. Dan yang paling penting adalah jikalau terjadi kebakaran dan bencana alam, ini kita harus bagaimana tamu-tamu hotel? Mereka siap nggak itu hotelnya? Karena Indonesia itu rawan di dua, kebakaran dan bencana alam. Bencana alam, gempa ya terutama ya. Terutama gempa. Itu Indonesia sangat rawan sekali di situ. Menurut gue gatel loh kayak film Korea. Emang kalau di Indonesia kebakaran, bunyi tuh, kebakaran. Emang langsung ke kantor polisi atau pemadam kebakaran ini teleponnya? Biasanya kalau misalnya nggak langsung inline kan, harus ditelepon dulu. Ditelepon dulu. Oh iya. Kita belum teknologi kalau Korea kita, langsung tuh Mas. Orang jauh banget. Kalau Singapura juga udah bunyi. Jadi udah bunyi langsung ya. Karena ini enggak ya? Di setiap
daerah di Singapura itu mereka langsung ke connect ke rayon. Nah, ke jadi situ. ada satu pemadam rayonnya ke sini. Oh, nah, kalau misalnya Indonesia mungkin udah ya di beberapa perumahan, aku juga belum tahu ya. Tapi mereka biasanya mainnya cuma di satu area. Kayak gitu. Per area. Per area. Kayak misalnya Jakarta Selatan misalnya ada 8 titik. Nanti lihat yang terdekat di mana. Oke. Sepertinya begitu. Oke, balik. Venue side. Mas Gio harus datang sama tim, lihat tempatnya layak atau enggak, terus bikin site plan untuk safety. For safety ya. Site plan itu mencakupi apa aja? Oke, sama kayak tadi Ibu sudah bilang kan bahwa tadi kita mesti tahu exit-nya bagaimana. Exit. Selalu mesti ada backup plan. Backup plan. Terus itu pintu masuknya di mana? Ada berapa pintu masuk? Oh, kayak pesawat, pintu masuk, pintu keluar. Terus ada kapasitas venue-nya berapa orang yang akan ada di situ. Terus berapa pintu masuk yang akan digunakan dan berapa pintu keluar yang akan di luar exit. Emergency exit, sorry. Kapasitas tuh kapasitas kamar apa kapasitas orang? Kapasitas orang di dalam venue itu. Oh, oke. Kalau kita ngomongin hotel, di ballroom Hotel Mulia, ini case tadi ya. Yang itu cuma area buat Hotel Mulia, ballroom Hotel Mulia kan? Iya. Nggak ada whole building kan? Jadi hotel atau venue tempat penyelenggara itu nanti yang kita akan hitung. Biasanya yang lebih galak itu dari Kemenaker. Mereka ada hitung-hitungannya per square meter tuh berapa orang yang mesti ada sebenarnya di situ. Satu orang berdiri berapa meter, jaraknya berapa gitu-gitu ya. Patokan kita kan 1 meter kan 4 orang. Oke. Aslinya 1 meter 2 orang. Aslinya, oke. Oke, setelah site plan sudah dilihat, kita anggap sudah dilihat, ditinjau, itu kan balik lagi mau go atau no. Anggap kalau go, lanjut apalagi yang dilakukan? Oke, kita langsung bikin kayak surat pengetahuan, kayak semacam agreement antara venue dengan kita. Oh, tim CSE. Iya, tim safety. Jadi kita buat nota kesepahaman. Apa yang mereka punya dan apa yang harus diadakan. Biasanya seperti itu. Nah, nanti dari tim kita, tim safety, aku akan datang ke ibu ini permintaan dari tim safety. Nanti tinggal dibahas karena itu ada beberapa item yang harus dimunculkan dan pasti akan berhubungan dengan biaya. Seperti itu. Tapi yang jelas pasti nanti kita akan connect dengan 1 pemadam kebakaran, yang 2 dengan dinas kesehatan. Selain ada polisi dan yang lain-lainnya. Oke. Jadi apabila venue itu nggak ada, sahabat rock and roll, dari tim safety mengajukan. Tinggal kita sebagai, anggaplah aku IO-nya, aku langsung nulis, oh berarti gue harus siapkan ABCD, which is hotel itu nggak punya. Terus venue itu nggak bisa. Gue ajuin ke klien nama budget ya gitu. Tapi jangan takut karena memang itu sebenarnya di peraturan perundang-undangan itu udah ada. Iya, memang harus ada. Udah ada, itu sudah jelas. Cuman banyak sekali klien dan teman-teman dari promotor IO bukannya tutup mata, mereka tidak mau memunculkan dari sisi budgetnya. Cuman sekarang kalau misalnya kita misalnya siapa yang mau datang K-pop atau mereka nomor 1 nanya di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan mengenai tentang keselamatan kerja. Iya. Mereka akan nanya di situ. Dia malah nanya ke kita, asuransi juga nanya. Formula E yang kemarin itu semua itu nomor 1 yang dipelajari adalah bukan site venue-nya, tapi perundang-undangan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja itu yang ditanya. Bisa mereka jauh lebih tahu dibanding kita. Saya sih cuma tersenyum-senyum aja mendengar karena nggak begitu ikut ya, cuma backup aja dari belakang. Cuman mendengarnya, oke deh, hebat ini orang asing aja mau mempelajari gitu. Karena lebih concern ke situ. Ya, karena mereka takut. Isu itu yang terbesar adalah keselamatan kerja, gitu. Oke, sekarang kita ngomongin tadi site plan, mau apa enggak, itu kan di perencanaan. Tapi kalau ngomong pekerjanya, kita mesti pikirin juga nggak kalau ngomongin safety? Harus. Jadi mulai dari teman-teman atau pekerja yang ada di dalam kantor promotor itu atau IO maupun vendor-vendor itu harus mengikuti standarisasi K3 yang sudah ada. Itu ada kayak do and don'ts-nya? Iya, sama persis kayak kita misalnya contoh kita suka ngelihat kalau misalnya ada yang lagi bangun hotel udah ditempel di depan. Daerah wajib helm, daerah wajib masker, daerah wajib safety shoes. Pakailah jaket, safety harness, terus pakailah sepatu project gitu ya. Utamakan keselamatan kerja, itu sudah terpampang. Sama sebenarnya, kita tidak lebih jauh daripada itu untuk event.
But sorry to say nih Mas, kita ngomongin yang di lapangan nih, ngomongin di lapangan. Sekarang aja gue kalau event-event tuh ada peraturan harus booster loh pekerja vendor. Banyak kayak yang nggak males. Malam ini loading nggak ketahuan, nggak booster, lolos. Apalagi pakai ini, pakai ini. Ada cerita nggak sih Mas yang orang tidak mengikuti peraturan akhirnya, mengalami kecelakaan gitu? Oh sebenarnya banyak sekali. Banyak Mas? Banyak sekali, cuman istilahnya banyak yang juga yang ditutupin ya, karena itu blow up media sangat di Indonesia? Di Indonesia udah banyak kayak gitu. Oh, Saya sendiri udah, ya nggak banyak sih, kalau saya pengalaman saya dua yang meninggal, satu yang jatuh, kayak gitu. Meninggalnya kenapa? Ya kesetrum. Kesetrum? Kesetrum. Jadi contohnya adalah mengenai genset. Karena pada waktu itu masih awam dengan masalah safety, jadi genset itu kabelnya tidak diinspeksi dulu. Jadi kabelnya itu ada yang terkelupas sedikit aja. Kan nah, genset, bayangin saja genset, kita ngomong yang paling terendah ada 40 kVA. It means itu 40.000. Ada 40.000 listrik telanjang jalan di kabel itu. Dan orang ada duduk di situ. Nggak sampai 5 menit dia gosong. Astagfirullahaladzim, itu ada? Ada. Terus yang kedua tuh orangnya meninggal di atas. Lagi di rigging? Di rigging, dia kesetrum di atas. Aduh. Jadi ya, tapi ini Indonesia sebenarnya tidak lebih buruk dari tempat lain. Kenapa orang-orang asing, kenapa orang Amerika, orang Perancis, orang Inggris kesini mereka juga selalu ngotot masalah safety? Karena di negara mereka pun hal yang sama sering terjadi. Padahal mereka sangat ketat dengan protokol K3-nya, kesehatan dan keselamatan kerja. Loh, Mas ceritain pekerja yang kita lagi beredar itu viral, penyanyinya di Thailand. Lagi nyanyi kena LED jeblok gitu. Nah, aduh. itu santai guys. Terus? Itu saya nonton juga. Nonton kan? Kan nonton. Jadi isinya penarinya itu ketiban LED. Oh penari? Gitu. Penyanyi? Itu penyanyi ya? Itu boy band kalau boy band ya. Itu ketiban. Nah itu bisa dilihat safety-nya bagaimana. Bagaimana seorang venue manajemen harus melihat dia punya slingnya itu udah aman atau layak pakai itu belum? Iya Mas ya. Sling itu kawat baja ya. Itu kalau putus satu itu tidak boleh dipakai Bu. Oh. Kalau di Indonesia cuma dililit. Itu nggak boleh. Putus satu ada itu kan seratnya banyak. Iya seratnya banyak. Satu kuat diputus. Soalnya. Putus satu itu nggak boleh. Karena nyamber ke yang lain. Iya karena itu serat kayak bahan baju aja kalau udah kebaya kena itu kemana-mana kan. Ya, saya punya pengalaman yang paling buruk waktu Guns N' Roses yang Axl yang mau main di pernah kesini kan, bukan yang di Ancol. Dia itu tadinya mainnya di lapangan D. Oh yang GBK. Di lapangan D, cuma dia nggak jadi. Dia pindah, akhirnya main di Maze. Oh oke. Nah itu saya ada di situ, saya melihat sendiri itu mereka tidak mau main karena alasan safety. Karena alasan safety. Itu tamparan yang luar biasa buat kita semua, safety. Safety. Itu semua nggak, rigging bengkok, sling putus, segala macam. Dan mereka ngelihat itu baru terjadi mereka tuh masih trauma dengan angin ya. Jadi begitu mereka melihat awan gelap itu mereka langsung panik. Jadi mereka cancel the show. Tuh hari itu show, akhirnya dipindahin besok. Untung penonton datang. Pindah venue. Di Maze, ya pindah venue. Oke. Baik lagi sahabat rock and roll, tadi ya kita ngomongnya kecelakaan, accident karena tidak concern, tidak fokus ke faktor safety. Akhirnya ada korban lah ya gitu ya. Jadi buat teman-teman IO, sarannya Mas Gio harus bagaimana nih untuk lebih mikirin gitu loh, bahwa ini nyawa, ini kan pekerja which is tim lu juga, buat kesempatan kita juga. Mereka harus gimana Mas Gio? Terutama gue nih kayak anak IO nih yang melibatkan vendor yang kadang-kadang pada bandel nih nggak mau gitu. Sebenarnya very simple aja. Kita buatkan semacam do and don'ts-nya peraturan tata tertib mengenai keselamatan kerja. Tidak perlu berhalaman-halaman tergantung venue-nya seperti apa. 2-3 halaman aja udah cukup. Dan semua mesti tanda tangan di situ dan harus membaca. Intinya seperti itu. Itu yang pertama. Aman terus juga buat gue sebagai IO ya. Iya. Terus yang kedua adalah memberikan penyuluhan, jangan bosan-bosan memberikan penyuluhan kepada teman-teman vendor, kepada teman-teman promotor maupun teman-teman IO internal bahwa safety itu adalah nomor 1. Gitu. Dengan patokan seperti itu, bukannya kita mau cuci tangan ya, tetapi minimal sudah ada agreement karena ini efeknya banyak, Mbak. Karena pekerja sendiri pun
saya yakin andalan mereka cuma BPJS, itu pun juga kalau mereka mau. Efek daripada safety itu kan sebenarnya panjang, asuransi dan BPJS. Nah ini mereka tuh masih kurang. Dan kita tidak bosan-bosannya mesti kasih tahu itu juga, selain masalah safety untuk di event. That's why selalu saya bilangan, kalau mau buat event, hendaknya kita site visit dulu untuk masalah safety juga. Sama-sama. Iya, kita lihat. Dari situ kita bikin apa planningnya, apa do and don'ts-nya. Dari situ ketahuan. Nggak mahal kok. Kita cuman buang paling nggak sampai ratusan juta, tapi kita selamatin nyawa banyak. Dibanding kita keep itu ratusan juta buat kita, atau puluhan juta, atau cuman 10 juta, 20 juta, tetapi kita mengorbankan nyawa. Iya. Kayak gitu. Iya. Karena ngomongin, kayaknya next gue mesti undang teman-teman vendor nih buat ngisi konten di sini. Iya dong, karena kan maksudnya, karena ngomongin kayak gitu, aku sih setuju ya. Mungkin teman-teman Absolut, teman-teman IO yang lain juga mesti mikirin bagaimana kita mulai belajar untuk kayak punya aturan main lah sama teman-teman vendor yang kita sepakati bersama. Jadi kalau ketemu di lapangan, ketemu kita pun mereka udah tahu bahwa lu udah tanda tangan, lu menyepakati. Ayo gitu. Terus yang kedua tadi Mas Gio bilang, in case amit-amit coba baik terjadi kecelakaan, kita sudah mengakali dengan tadi kita punya asuransi. Terus juga mungkin kalaupun viral amit-amit, ya accident kalau viral kan males ya. Kita juga bisa bilang kalau kita sudah memberikan arahan gitu ya Mas. Oke Mas Gio, balik lagi. Ini seru banget nih, aku jadi penasarannya kebanyakan nih. Mas Gio tadi udah ngomongin IO, side plan udah. Terus untuk penonton juga kita udah bahas, ada pintu keluar, segala macam. Nanti kita bahas lagi. Tadi pekerja udah. Ada hal lain nggak yang perlu kita pikirin untuk si safety itu? Misalnya kerusuhan. Ya, oke. Apa itu ada? Ada. Sebenarnya safety itu sebenarnya bukan mencakup hanyalah untuk masalah keselamatan pekerja dan penonton juga, tapi ada juga implikasinya ke kerusuhan. Makanya kita kadang suka bekerja sama dengan crowd control, manajemen pengendalian massa, itu security yang dikumpulkan untuk internal security untuk menghandle event, terus dengan keamanan, terutama dari kepolisian. Ya, ini sudah berjalan sekian puluh tahun dan sudah menemukan metode yang sama. Jadi istilahnya dari tim swasta crowd control ini dengan pihak kepolisian biasanya bahu-membahu untuk mengatasi masalah kerusuhan. Kerusuhan itu timbul biasanya dari dalam maupun dari luar. Dalam tuh maksudnya dari penonton di dalam. Dari penonton, dia apa namanya, headbanger lah, musing-musing lah, segala macam. Atau godain perempuan yang ada cowoknya. Ya biasa. Kalau itu aku nggak tahu. Tapi biasanya yang kita hadapin adalah seperti kayak gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya itu biasanya tim safety sudah koordinasi dengan tim crowd control. Apa yang terjadi biasanya, contohnya adalah misalnya terjadi kerusuhan. Misalnya contohnya di event itu ada OI maupun slankers. Nah, biasanya itu kan mereka suka berantem tuh kan. Komunitas yang... Ya, komunitas yang sangat luar biasa. Yang luar biasa, keren. Ya, karena saya pernah ngobrol dengan ketua masing-masing, itu mereka sebenarnya orang baik-baik semua. Cuman di dalam itu ya kebawa emosi, segala macam. Ya. Dan kita sudah sepakat, biasanya waktu event kami ya, apa yang saya handling, itu biasanya kita ngobrol gitu istilah. Selalu, contohnya, selalu misahin yang minoritas, dalam arti yang dipukulin. Jangan langsung babi buta kepada yang lain. Pisahin aja yang kecil. Dua orang itu? Ya. Siapapun misalnya yang dipukulin 2 atau 3 orang itu kita bawa keluar. Jangan yang gedenya. Yang gedenya biarin aja di lapangan, kita nggak mungkin. Dan itu udah terjadi dan efektif sih sebenarnya. Puji syukur alhamdulillah itu bisa. Contohnya di PRJ waktu itu kita bisa sukses. Yang tidak bisa adalah cuma satu. Apa? Nangkep maling. Copet segala macam. Aku nyerah itu. Karena cepat ya mereka ya? Ya cepat, dan kalau mereka udah ketangkep itu semua masa aku udah nyerah tuh. Saya udah cuman bilang jangan sampai ada terjadi pemukulan di tempat ini. Iya, tolong dibawa ke ini. Nah, biasanya kita koordinasi dengan tim safety. Bagaimana ini? Nah, tim safety udah kasih tahu. Ini emergency exit di sini, misalnya terjadi kerusuhan, siapa dulu yang mesti diamankan. Nah, itu untuk di dalam. Kalau untuk di luar, biasanya kita kerjasama dengan kepolisian. Nah, tapi kadang-kadang ya, ini yang terjadi, kerusuhan itu terjadi bukan di area
venue, tetapi 500 meter atau 1 kilo. Di luar venue? Di luar venue, dan itu implikasinya ke kita juga kan. Makanya kalau ada accident, ada yang meninggal, entah dia ketusuk atau apa segala macam, itu ke promotor. Iya. Jadi tim safety-nya, tim crowd control, sama tim keamanan bisa dikumpulin. Ini bagaimana nih, padahal cuma radiusnya udah 1 kilo. Sebenarnya bukan tanggung jawab kita lagi. Iya. Cuman tetap aja, biasanya dari pihak kepolisian selalu ingin bertanya bagaimana nih kelanjutannya. Apakah dampak dari sana ke sana gitu ya. Nah itu biasanya kita harus bikin juga ini plannya seperti apa. Oke. Nah itu, selain itu kita juga mesti tahu bikin apa titik-titik rumah sakit di mana. Iya. Terus emergency ya. Puskesmas di mana. Itu misalnya kalau terjadi apa-apa, biasanya tim safety seperti kayak gitu. Sahabat Rock and Roll, aku kalau ingat Mas Gio ngomong gitu, ingat muka Mas Gio sama muka aku lagi kencang waktu di PON. Terus dulu dah, kita tuh ngurusin PON ya. Ini aku mau nanya, kenapa ngomong kerusuhan? Waktu ngomongin PON ya, kamu kan CHSE ya Mas? Iya. Sebenarnya nggak specifically ngomongin safety, tapi Mas Gio backup aku waktu itu ya untuk bantuin ngomongin safety crowd control buat tamu-tamu yang ada di luar. Betul. Waktu itu sampai bengong kita ya. Iya. Mikirin kalau ngomongin kasus PON, Mas, coba ceritain sedikit. Mungkin ini sabar kepo nih. Kalau waktu di PON itu yang paling urgent, paling krusial itu sebenarnya dari di dalam apa di luar, Mas? Oke, jadi istilahnya PON itu kan kita mengundang massa. Massa itu tidak terprediksi yang mau datang kapan. Iya. Satu, terus yang kedua jumlahnya. Tapi target 40.000 ya? Target 40.000 dari awal. Tiba-tiba bilang jadi 7.000, 8.000, 18.000, terakhir tetap juga 25.000 orang yang datang. Jadi itu sudah ada di benak kami pada waktu itu. Saya udah ngobrol sama ibu, jadi ibu mukanya tegang, semua kita panitia tegang. Bukan masalah opening dan closing, tapi masalah masa. Masa, iya. Bagaimana ini pengaturannya, dan lagi pandemi. Ya, itu dia Mas yang aku tanya. Itu di pandemi itu mungkin sudah jelaskan juga sama Gus Jack ya. Iya, masalah itu, mau nggak mau saya dengan minim pasukan lokal minim yang sangat luar biasa. Luar biasa. Dan salut untuk masyarakat Papua ya. Saya salut angkat kalau ada mereka 3 tangan hebat. Mereka walaupun dengan muka sangar seperti kayak gitu, mereka mau mendengar, mereka mau mengantri, mereka mau patuh kepada peraturan protokol kesehatan. Iya. Itu saya benar-benar merinding. Walaupun muka mereka ya udah tau Papua nggak ada yang nggak serem kan mukanya gitu. Mereka datang jauh-jauh, mereka pengen nonton, tapi mereka mau ngantri di depan tanpa rusuh sedikit pun. Undangan angkat ke atas. Iya. Antri. Ya. Sangat luar biasa. Cuman memang itu di saat itu kita memang safety plan-nya baru terjadi waktu closing. Iya. Waktu opening kita masih meraba-raba, tapi waktu closing kita menemukan formulanya. Sampai pihak kepolisian, nah aturannya mesti begini. Ya iya Pak. Pak Gubernur, ayo undang kita lagi bikin acara di sana karena kita udah tahu venue-nya bagaimana, venue manajemennya ya. Iya. Luar biasa. Tapi waktu itu kalau ngomongin safety di event PON, orang-orang memprediksi akan rusuh ya Mas? Iya. Orang-orang memprediksi ini akan rusuh, wah hebat. Tapi ternyata ya Mbak Herti dan tim Royalindo itu luar biasa ya, bisa membuat event itu menjadi aman ya. Terus wow, everybody happy. Ingat banget aku pada saat mereka acara tuh, mereka nangis, mereka tepuk tangan, wah luar biasa. Kayaknya kalau ngomongin event, safety itu memang penting ya Mas? Sangat penting. Karena kalau lu zero accident, everybody happy. Ya, tapi kemarin kan selain zero accident kita mesti mikir juga kan. Iya. 2 minggu setelah event ada nggak ini klaster baru? Klaster baru dari COVID. Oke. Itu jadi kita deg-degan 2 minggu. Iya 2 minggu ada nggak nih gosip-gosip kayak gitu. Tapi sekarang teman-teman Rock and Roll juga Mas Gio, klien tuh sekarang memang sangatlah concern juga. Kalau aku sebagai IO nih ya, eventnya mesti megah, bagus, spektakuler, tapi zero accident ya. Dari segi vendor dan keselamatan. Yang kedua, mereka fokus juga sama sertifikasi. Sertifikasi maksudnya pekerjanya punya sertifikat. Misalnya kalau memang dia adalah tadi CHSE punya sertifikat, kita IO juga punya sertifikat tenaga ahli. Mereka udah mulai ke situ nih Mas. Nah, cuma aku mau tanya,
kalau ngomongin safety Indonesia sama luar, nggak usah jauh-jauh lah Mas, Singapura, Malaysia, kita ketinggalan jauh nggak sih Mas? Gapnya ada, ketinggalan jauh tidak, karena kita Gapnya ada, karena peraturan perundang-undangan kita udah dibikin tahun 1970 kan Mbak. Tapi belum dilaksanakan dengan benar. Apa? Tinggal itu aja, pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Oh gitu ya. Jadi balik lagi, tahun 1970 itu peraturan perundang-undangan. Di setiap tahun 2018 juga ada peraturan menteri, tahun 2023 pendukung, 2013 juga ada pendukung untuk masalah kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk pandemi dan segala macam. Itu ada semua. Indonesia termasuk juga lengkap. Cuman saya bingung, sedikit sekali orang yang mengambil masalah sertifikasi itu. Ini karena apa itu dia? Satu. Apa? Malas. Oh, malas. Malas membaca, malas mengaplikasikan. Udah biarin itu kan duit, ya udahlah. Tapi waktu jadi, aku dulu pernah ingat aku dipanggil ke Surabaya hanya untuk ngurusin event safety. Jadi crowd control segala macam. Sampai aku bingung jabatanku apa, karena sebelumnya udah ada kejadian. Oke. Gitu. Karena males, tidak mau mengaplikasikan. Yang poin ketiga tadi mungkin takut ujung-ujungnya ada budget timbul. Budget timbul. Kalau budget timbul harusnya panggil gepeng. Timbul gepeng. Pertanyaan terakhir. Baru jam segini Mas, ntar aja pulangnya malam. Kamu dan tim CASE kan sekarang lagi concern lah ke CASE. Tantangannya apa Mas untuk bisa memaksimalkan ya? Sebenarnya ada, memaksimalkan ini diterapkan sama pekerja event, sama venue, segala macam, bahwa CAS ini penting, safety ini penting. Tantangan yang terbesar adalah mengaplikasikan sistem CASE ataupun sistem kesehatan dan keselamatan kerja di event itu ke seluruh Indonesia. Itu tantangan terbesar buat kami. Jadi kami itu sebagai tim kadang-kadang di hire sebagai production manager, tetapi saya selalu nyempil-nyempilin. Bahkan ada beberapa tempat yang sudah megah di Jakarta, di Pulau Jawa, tidak mempunyai HSE. HSE itu kan wajib sebenarnya, health and safety. Itu udah wajib. Nah, itu tantangan kami. Memberitahu, nggak ada putus-putusnya, memberitahu kepada semua pemilik venue, vendor, masyarakat, polisi, siapapun juga untuk mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Which is di dalamnya situ udah ada CASE juga. Itu tantangan terbesar kami dari Sabang sampai Merauke, supaya kita bisa bahasa asingnya we are speak in the same language about safety. Iya. Itu tantangan yang terbesar, dan kita pelan-pelan, itu pasti bisa, tapi kita pelan-pelan. Mesti pelan-pelan, karena kadang-kadang kita tidak bisa berbicara dengan bahasa Indonesia yang sama di setiap daerah. Iya, kadang kesannya kita cuma menggurui ya. Iya. Padahal kan buat kebaikan. Iya. Oke, tapi ada rencana nggak Mas dengan tim CASE untuk bener-bener roadshow gitu, bikin campaign untuk CASE, ngumpulin bareng sama teman-teman asosiasi IO kan? Ya. Ada event tuh, ada macam-macam gitu. Ya, yang sekarang lagi ingin berkibar untuk perjalanan roadshow adalah Evendo. Dan Evendo sendiri melalui Mas Mulkan dan teman-teman yang ada di situ sudah menggaungkan safety maupun CASE sebagai agenda utamanya di setiap daerah. Itu sangat luar biasa. Mungkin komunitas-komunitas yang lain itu juga pasti akan sama. Ya. Tapi bersyukur aja saya ngelihat Evendo karena kakinya udah mulai banyak di mana-mana, dan di setiap daerah itu mereka selalu menggaungkan CASE. Dan jangan salah, di setiap daerah juga banyak banget yang mengincar untuk sertifikasi CASE. Itu iya maksud aku, biar lebih kelotokan mereka gitu. Betul. Dan mereka harus ke Jakarta untuk dapat sertifikat. Tidak, kita perlu ke sana. Nah, itu cakep. Kita yang ke sana, karena di masing-masing tempat, di khususnya Evendo ya, mereka kan punya DPD. Ya. Jadi misalnya di Padang ada, di Aceh nggak ada, yang dari Aceh boleh ke Padang. Untuk nanti soal biaya nanti tinggal dibicarakan saja bagaimana gitu. Ini Ibu Cantik Rock'n'Roll support lah untuk Mas Kyo dan tim nih. Oh iya, tim Absolut kan udah ada membernya 2, jadi udah bisa. Iya, seru aktif nih Mas ya kan. Kita mau support nih karena kita concern, karena memang kita ngerasain banget lah kalau udah event ngomongin massa, udah ngomongin orang 1000 aja tertekan. Aduh, itu harus dipikirin banget ya. Karena ngomongin happy itu bukan event happy karena di panggung yang sukses, tapi happy dari tadi faktor safety-nya, semuanya pulang dengan selamat, tidak bikin klaster terbaru. Betul. Nah itu yang itu paling selama pandemi. Kalau itu pandemi yang kita udah menjadi endemi,
Jadi K3-nya tetap ada. Iya dong. Nggak boleh ditinggalkan. Makanya saya bilang tadi adalah side plan dan perencanaan itu adalah tentang kesehatan dan keselamatan kerja itu adalah penting. Penting. Itu penting. Dan jangan pernah diabaikan. Jangan pernah diabaikan. Keselamatan itu penting, side plan itu penting. Ya. Dan terapkan CASE di event-event kita. Definitely. Itu. Oke, thank you banget Mas Gio. Terima kasih, thank you sama. banget. Next kita undang Mas Gio untuk main band. Oke, penyanyinya saya. Tapi lagunya Metallica. Dia ketawa. Sampai ketemu lagi sahabat rock and roll. Bye.